Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Ali Pedang Keluargata. Kita masuk di part 48. Di awal video ini, paling terkejutnya Master Hyun dengan teknik Yumyong yang begitu luar biasa, yang mampu menghancurkan para mayat Yangsinya, bahkan meluluhlantahkan singgasana miliknya. Master Hyun yang tak bisa percaya apa yang dilihatnya pun terengah-engah berpikir, siapa sangka energi body protecting dari seorang Supreme Demon Master bisa dihancurkan dengan mudah. Apakah ini teknik Ultimate Keluargata 10,000 Heavenly Flower Eye? Di saat Master Hyun berpikir seperti itu, Kinga yang tak lagi dikekang olehnya pun terpukau berguma. Ini bukan teknik dari Shadowless Guest yang menjijikan itu, tapi pemandangan ini selalu saja membuka. Sementara itu, tanpa tahu jika Master Hyun dan Kinga terpukau oleh teknik miliknya, Yumyong yang menyadari jika masih ada mayat Yangsi yang bisa menghindari teknik barunya pun mengakhirinya dengan teknik pedang Feeling the Sky sembari menuturkan, "Tadi tiga lagi ya. Mereka pastilah tangguh saat masih hidup karena bisa bergerak dengan teknik seperti itu. Kalian kan memilih untuk jadi seperti ini. Jadi aku akan membebaskan kalian." Melihat serangan lanjutannya, Master Hyun yang berada tepat di bawahnya pun tentu kepanikan bukan main, karena serangan tersebut biasa saja membahayakan nyawanya. Meskipun begitu, Master Hyun sama sekali tak bisa mengantisipasinya, karena serangan tersebut datang sebelum dirinya bisa bereaksi. Pada saat itu, Yumyong sendiri menyadari jika Master Hyun juga ikut terkena serangannya. Meskipun begitu, ada hal lain yang menarik perhatiannya, yaitu ucapan terima kasih dari seorang Jiangxi yang akhirnya terbebas dari penderitaannya. Tentu saja, ucapan terima kasihnya membuat Yumyong terdiam menatapnya. Lalu, setelah Jiangxinya menghilang, Yumyong pun beralih pada Kinga, di mana ia menariknya mendekat sembari menuturkan, "Kinga, kau bersikap sok kuat tapi malah dihajar, memalukan." Kinga yang merasa malu pun berkata, "Itu, jika tak ada sorcerer itu, aku pasti akan menang kok." Yumyong yang sengaja menggodanya pun tersenyum membalas, "Tapi ya, jika kau tidak memberitahu kunci dari 10,000 Heavenly Flower Eye, kita akan terseret dalam pertarungan ini lebih lama. Aku berutang padamu, Kinga, meskipun akan lebih baik jika kau memberitahuku sebelum pertarungannya terjadi." Kinga yang awalnya merasa senang pun kini berbalik kesal menimpali. "Kau ini ya?" Padahal suasananya mulai membuat hatiku hangat. Dasar, sudahlah, daerah sekitar sepenuhnya sudah hancur. Itu adalah teknik yang menakjubkan. Tak peduli berapa kali aku melihatnya. Namun, belum sempat Yumyong mengatakan apapun, perhatian Yumyong yang telah menderat di reruntuhannya pun langsung teralihkan ketika melihat Master Hyun yang muncul dari puing reruntuhannya. "Oh, siapa sangka kau masih hidup. Sepertinya ini alasan kenapa kau jadi ketua kultus demon ya. Tapi sepertinya kau tak punya kartu untuk kau gunakan lagi. Bukankah lebih baik untuk tetap terkubur?" Master Hyun yang beruntung selamat di serangan Yumyong sebelumnya pun menggertakkan giginya berkata, "Dia semuanya merupakan fondasi untuk kemajuan kami ke daratan tengah. Kau pikir aku akan takut padamu? Orang yang menghancurkan itu semua dan menghilang tanpa jejak, aku tak akan memaafkanmu." Tepat setelah mengatakan itu, Master Hyun pun menggunakan talisman lain miliknya, di mana ia mensummon Blue Armor God, sebuah malevolent spirit yang melindunginya di armor. Sembari berlanjutkan, malevolent spirit ini tidak punya kekuatannya sendiri, tapi nilai aslinya akan muncul saat pengguna memakainya secara langsung. "Aku akan menghabisimu dengan ini." Tentu saja, apa yang ditunjukkannya membuat Yumyong terkejut karena ia baru melihat ada jenis malevolent spirit yang seperti itu. Ditambah lagi, Master Hyun menggunakan pedang Ghost sembari menegaskan, "Demi masa depan kultus kami, aku pasti akan menghabisimu di sini. Bersiaplah, pemimpin aliansi Lego Sipa." Melihat wajahnya yang begitu serius, Yumyong pun tentu tak bisa menyepelekannya. Terlebih lagi, Master Hyun juga langsung menyerangnya, yang membuat Yumyong harus bergerak menghindarinya sekaligus menyerang balik dengan belatinya. Namun, meski serangan Yumyong berhasil mengenai tubuh Master Hyun, serangannya itu tak cukup berdampak pada tubuhnya yang terlindungi oleh Blue Armor God, dan hanya membuat Master Hyun semakin bernafsu untuk menghabisinya. Tentu saja, Yumyong pun tak hanya tinggal diam, di mana ia berklik ke sana kemari hingga menemukan sebuah celah untuk menyerang balik dengan tekniknya.
Every point continues strike. Namun, meski serangan baliknya itu berhasil menembus Blue Armor Ghost di beberapa titik, Yumyong malah dikejutkan ketika melihat Blue Armor Ghost-nya bergenerasi, hingga ia tak sempat untuk menghindar dan harus menahannya ketika Master Hyeon-yeon menyerangnya. Pada saat itu, Kinga yang memperhatikan Blue Armor Ghost-nya pun menuturkan, tebalannya sangat kuat, tapi regenerasinya tak memberikan kesempatan untukku menyuntikkan racun ke dalamnya. Master Hyeon-yeon yang bisa mendengarnya pun tertawa berkata, selama Kiku masih ada, Blue Armor Ghost ini akan terus bergenerasi. Sepertimu yang telah menghabiskan banyak di pertarungan sebelumnya. Aku belum menggunakan Kiku sama sekali. Ketika itu juga, Yumyong pun menghempaskan pedangnya sembari membala. Jadi, aku hanya perlu menghabiskan ki milikmu bukan? Ayo, Kinga. Mendengar perintahnya, Kinga pun segera mengisi ki milik Yumyong menggunakan racunnya, yang membuat Master Hyeon-yeon tersentak kaget dan tak bisa menghindar karena Yumyong langsung saja menyerangnya. Hingga saat itu ia hanya bisa berpikir, apa? Ki-nya meningkat drastis. Apa dia menerima ki dari Malplan Spirit? Bagaimana bisa itu terjadi? Serangannya pun menjadi semakin intens. Apa dia sungguh seorang manusia? Dengan pikiran seperti itu, Master Hyeon-yeon pun yang tak bisa bertahan lebih lama lagi memutuskan untuk kabur dari sana, yang tentu saja mengejutkan Yumyong dan Kinga. Apa? Aku sangka ia akan kabur begitu. Dasar pengacu. Jadi semua Ippon yang sama. Ini pertama kalinya aku melihat sosok seperti ini. Di saat yang sama, para Elder Tulus Demonik yang melihat efek pertarungannya dari bawah kaki Gunung Tianshan pun bertanya pada Demones yang bawa mereka ke sana. Hei Demones, siapa sebenarnya yang dilawan oleh ketua? Siapa sangka markas besar Tulus Divan di Tianshan akan lenyap tanpa jejak? Demones yang hanya meninggalkan perintahnya pun tuturkan. Aku juga tidak tahu. Dia hanya memberitahuku untuk mengumpulkan para Demon Elder dan menunggu di kaki Gunung Tianshan. Tepat setelah mengatakan itu, Demones yang tak bisa mengindahkan rasa khawatirnya pun menatap para Elder sembari berpikir, apa sungguh tak masalah hanya menunggu seperti ini? Demon Elder yang kekuatannya berada di nomor 2 setelah Ketua Kultus dan Guren kiri dan kanan. Kupikir membawa mereka akan cukup untuk mengusir penyusup. Tapi setelah melihat kejadian itu tepat di depan mataku, aku melupakan seluruh pikiran itu. Pemandangan yang terbentang di puncak Tianshan itu sungguh di luar kemampuan manusia manapun. Pasti para Demon Elder juga ragu karena itu. Mereka jauh lebih mengerti bahwa mengganggu dengan gegabah sama saja dengan mati. Tapi jika terus begini, ketua kultus akan... Namun, belum sempat Demones menyelesaikan kalimatnya. Mereka semua dikejutkan ketika melihat Master Hyeon-yeon yang muncul ke arah mereka. Lihat itu, ketua kultus telah datang. Master Hyeon-yeon yang mendarat tepat di depan Demones pun berkata, kerja bagus Demones, kamu menjalankan perintahku dengan baik. Permisi sebentar. Tepat setelah mengatakan itu, Master Hyeon-yeon pun menggendong Demones. Akan tetapi, baru saja ia akan pergi dari sana, Yumyong muncul menerjangnya dari atas, yang membuat Master Hyeon-yeon menghentikan langkahnya untuk menahan terjangannya. Seketika itu juga, para Elder yang terkejut melihatnya pun berteriak, bocah itu. Jadi bocah itulah yang dilawan ketua kultus selama ini ya. Lalu, bersamaan dengan Master Hyeon-yeon yang kesal karena Yumyong tak berinya waktu untuk bernapas, Yumyong yang menjaga jaraknya pun menuturkan, kau lebih tangguh dari yang kau kira. Juga, tak kusangka masih banyak sisa dari kultus demonmu. Hingga yang bisa merasakan energi mereka pun menambahi. Berdasarkan energi yang kurasakan, mereka hanya unggul dalam jumlah saja. Kekuatan mereka hanya sejenik jari saja. Mendengar hal itu, para elder yang tak bisa tinggal diam pun berteriak, dengar, Demon Elder dan anggota kultus lainnya, bantulah ketua kultus bertarung sampai mati. Mari kita habisi penyusup ini. Ini pun diakhiri dengan, namun belum sempat mereka semua bergerak, Master Hyeon-yeon menghentikan mereka dengan menegaskan, tidak, meski kalian semua menyerangnya, kalian tak akan bertahan lama melawannya. Aku tak bisa membiarkan pengorbanan sia-sia seperti itu. Pengorbanan hanya akan berguna jika hasilnya sesuai dengan nilainya. Bersiap untuk mati saja tidak cukup. Kalian harus membantuku meski kalian mati. Semuanya, gunakanlah Pipe Star dari teknik Reapers Blood Demon.